lagi bersama si Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya akan mereview dan memberitahukan kalian betapa bagusnya hand mixer Signora ini. Jadi hand mixer Signora ini banyak yang bilang berat ya, tapi sebenarnya nggak berat-berat banget. Jadi di antara ketiga ini saya punya 3 hand mixer. Ada Signora, ini harganya berapa Chef? Harganya 880.000 di pasaran ya, di toko online juga. Di sini juga ada Philips dan juga ada hand mixer turbo. Jadi di sini saya akan beritahu dulu kenapa ini berat ya. Jadi di antara ketiga ini yang paling berat adalah hand mixer turbo. Yang kedua itu Signora, yang ketiga baru Philips. Tapi di sini saya akan menjelaskan dulu. Karena kalau misalnya semakin berat hand mixer, biasanya itu kecepatannya lebih bagus. Dan di sini si hand mixer Philips ini yang beratnya, sebentar saya timbang, 925 ini biasanya dia tidak begitu kencang atau cepat. Jadi kalau misalnya kalian mau yang ada budget lebih, yang belum punya hand mixer, bisa coba yang hand mixer Signora ini. Karena dia kecepatannya sangat tinggi, bagus. Kalian bisa coba. Yang turbo juga bagus juga, kecepatannya bagus juga. Tapi di sini saya akan mereview yang Signora. Jadi yang Signora ini dia bagus karena dia kecepatannya stabil, dan teman-teman juga bisa lihat juga banyak kalau yang dari hand mixer ini, yang hand mixer Signora ya, itu semua pada cepet-cepet. Jadi dia stabil pengocokannya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengocokannya itu tetap saya sarankan 300 gram adonan basah. Adonan basah tuh kayak gimana sih? Itu biasa cuma telur doang. Jadi telurnya misalnya 300 gram, nah itu bisa pakai hand mixer. Tapi kalau di atas 300 gram biasa kita harus memakai standing mixer. Dan kalau misalnya teman-teman punya hand mixer, itu ada cara pemakaiannya juga. Jadi nggak sembarangan yang teman-teman pakai. Jadi misalnya teman-teman pakai adonan yang 100 gram, 200 gram, 300 gram, itu baskomnya sama, itu nggak boleh. Kenapa? Karena semakin kecil adonan, contoh 100 gram kecil, itu pakai 20 baskom 20, itu harus kita takerin. Jadi 100 gram ukurannya baskom 20 misalnya, yang 200 ukuran 22, yang 300 ukuran 26. Jadi teman-teman itu juga harus mempunyai takaran tersendiri. Jadi nggak boleh yang kecil, besar, itu digabung jadi satu. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman adonan baskom yang 26 misalnya itu kan yang untuk 300. Ternyata dia cuma nggak sampai seperempat, dia cuma sampai 1/8 si whisknya ini nih. Jadi aku bicarakan di sini whisk cuma ini doang ya. Dari sini sampai sini. Ini perhitungan whisknya. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya aduk adonan basah, itu harus 1/4. Kalau kurang dari 1/4, ganti lagi baskom yang lebih kecil. Kenapa? Kalau misalnya cuma sampai segini doang, biasa itu baskomnya teman-teman miringkan. Kalau yang dimiringkan itu biasa adonannya suka nembak-nembak ke atas baskom, jadi nggak bagus. Dan di sini juga saya menggunakan baskom stainless. Baskom stainless itu, kenapa sih saya harus menggunakan baskom stainless? Kalau misalnya teman-teman menggunakan baskom plastik, itu biasanya suka ada basah, ada bekas gores-goresan si whisknya ini. Biasa kalau nyucinya nggak bersih, terus juga ngeringannya nggak bersih, biasa bercampur dengan air, dia nggak bagus untuk mengembang. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai baskom stainless, itu kalau misalnya dicek, oh ya basah masihnya basah, dilap masih kelihatan, bisa dilap lagi. Tapi kalau misalnya yang plastik, itu biasa suka menyerap. Itu teman-teman kadang-kadang juga yang bikin gagal di kocokan adonan telur. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman, Chef, kalau misalnya itu yang pakai baskom kaca, bisa, selama masih bisa kita cek, oh ini kering, beneran kering. Tapi kalau misalnya yang baskom plastik kadang-kadang suka ditumpuk-tumpuk, itu suka basahnya menyerap atau jadi lembab. Itu yang menyebabkan kegagalan juga. Dan teman-teman juga harus 1/4 whisk ini. Jadi kalau misalnya yang 150 gram telur misalnya, 150 gram telur. Jadi ntar dites, dimasukin adonan basahnya, telurnya, bersama adonan gula. Kalau misalnya dia 1/4, nah itu bisa dikocok lagi. Tapi kalau misalnya kurang dari 1/4, ganti lagi baskom yang lebih kecil. Terus yang kedua saya mau ingatkan, kalau misalnya hand mixer ini juga ada kapasitas maksimalnya. Kapasitas maksimalnya seberapa sih Chef?
setengah whisk. Karena dia akan mengembang lagi sampai di sini nih. Kalau misalnya teman-teman suka ada yang sampai ke atas whisk, itu biasa tidak bagus untuk pengocokan adonannya. Yang ada juga nanti teman-teman akan gagal. Jadi di sini nanti akan aku kasih tutorialnya cara. Kemarin aku kerja pakai hand mixer Signora. Ini hasilnya bagus, cepat, kencang, dan dia stabil. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya mau beli hand mixer Signora, bisa di toko online shop apa aja boleh. Ini harganya 880.000. Dan yang apa aja sih didapat? Ini ada whisk. Nah, ini teman-teman kalau misalnya yang masih baru, yang di rumah tuh pengen belajar baking. Nah, ini untuk adonan kocokan telur biasa pakai ini. Terus adonan buttercream bisa pakai ini. Terus yang ini gunanya untuk apa sih, Chef? Nih, yang hook ini biasa untuk roti. Tapi kalau untuk roti, saya nggak sarankan yang banyak-banyak, yang cuman paling yang buat iseng-iseng aja, yang 100 gram tepung, yang iseng-iseng cuman buat makan sendiri atau sekeluarga, karena ini kapasitasnya kecil banget. Dan dia juga nggak bisa sampai yang kalis-kalis banget ya, cuman asal buat nyampurin aduk aja, sisanya paling nanti dikasihin pakai tangan, seperti itu. Terus ada buku resep juga, ini keren ya, jadi ini bodinya plastik, tapi dia dilapisin dengan chrome. Nah, ini beratnya juga nggak banyak yang bilang berat, tapi nggak berat-berat banget, malah beratan yang ini, yang turbo. Yang turbo, coba kita timbang, 986 gram. Kalau yang Signora, 930 gram. Ini coba saya lihat. 925. Jadi yang paling berat ini turbo, yang kedua Signora, yang ketiga Philips. Jadi yang Philips ini, yang teman-teman pasti banyak banget yang punya yang Philips yang jadul ini. Sama ini nggak terlalu beda jauh ya ternyata ya pas ditimbang. Tapi memang berat, tapi ya nggak beda jauh. Dia juga pegangannya oke, ada gripnya. Yang Signora, nanti aku ada tutorialnya, teman-teman bisa lihat cara pengocokan hand mixer menggunakan hand mixer Signora. Baiklah teman-teman, langsung lihat ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman sehat selalu. Salam untuk keluarga kalian semua. Terima kasih semuanya. Ya, ini kita langsung tutorialnya aja. Jadi buat teman-teman kalau misalnya punya hand mixer bisa belajar dari sini untuk pengocokannya. Di sini saya pakai diameter yang 22 cm ya kalau nggak salah ya. Di sini saya akan membuat nugget roll cake. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya mau buat kue memakai hand mixer itu, baskomnya mengikuti si telurnya. Jadi nggak boleh pakai 300 gram, 200 gram, 100 gram, misalnya 50 gram, itu pakai baskom yang ukuran misalnya 30 cm itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar mengikuti si telurnya. Nah, ini seperti saya. Teman-teman bisa lihat udah 1/4, jadi langsung saya kocok. Teman-teman bisa lihat ya. Nih, kocokannya juga mengikuti seperti ini. Baskomnya yang diputar, sesekali memutar mixernya nggak apa-apa, biar sampingnya juga kena. Teman-teman bisa lihat dia pengocokannya stabil, kecepatannya juga tinggi. Jadi kalau teman-teman di sini kebanyakan yang punya hand mixer itu dimiringkan ya, karena alasannya seperti ini, Chef, aku miringkan aja deh Chef, supaya pakai baskom gede jadi nggak pakai berkali-kali nyucinya berkali-kali. Ya itu salah. Seharusnya kalau misalnya adonannya kecil, pakai baskomnya juga yang kecil. Kalau yang besar juga yang pakai yang besar. Itu nggak boleh ya, adonannya itu sampai naik-naik ke atas whisk, itu udah nggak boleh banget. Kenapa? Itu pengocokannya nggak bakal sempurna. Kenapa? Kalau pengocokannya udah tidak sempurna, itu yang kue yang dihasilkan juga nggak akan bagus. Tuh seperti ini. Ini kita kocok menggunakan hand mixer Signora sampai soft peak juga ya teman-teman. Ini saya pengocokannya all in one memakai emulsifier merek Quick. Jadi kalau teman-teman di sini juga kalau misalnya yang baru, coba deh pakai emulsifier merek Quick.
Ini bagus banget, rekomen banget karena untuk peserta kursus aku semua rata-rata memakai Quick ya. Quick 75 itu bisa teman-teman dapat di online shop udah banyak banget. Di Tokopedia aku kalau misalnya teman-teman mau mampir-mampir boleh di Tokopedia aku di Chef Agung. Nih tuh. Ini bagus banget ya adonannya. Cepat sekali mengembangnya. Ya, udah tinggal kita lihat, kita cek kelenturannya tuh. Tidak naik, tidak turun, tapi dia lentur teman-teman. Ya, seperti ini. Dan teknik mengaduknya juga teman-teman juga harus benar juga, nggak boleh salah ya. Ini aku ajarin juga teknik mengadukannya. Dan teman-teman juga di sini bisa mengocok buttercream juga. Nanti aku kasih tahu juga. Tonton sampai habis ya. Nggak boleh di skip-skip. Nih, aduknya juga seperti ini. Ini butternya dimasukkan hangat-hangat kuku ya teman-teman. Terus banyak juga yang nanya, Chef kok butternya harus dimasukkan hangat-hangat kuku, emang kenapa chef? Nah kayak gini, contoh kalau kita membuat teh manis ya, airnya itu air kulkas, jadi airnya air dingin. Apakah gulanya akan larut? Itu akan susah larut. Jadi sama seperti cake ini, kalau misalnya cake ini dimasukkan dengan butter yang dingin, itu kan dia ada lapisan susunya itu tidak akan tercampur rata. Itu yang membuat kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya teman-teman membuat kue ada yang menggelembung gede gitu, kayak tonjolan gede, kayak gunung gitu. Nah itu yang membuat si kue ini menggelembung. Kenapa chef bisa menggelembung gitu? Karena dia ada air seperti itu, yang kayak air kan kalau dimasak mendidih. Nah itu cairan itu yang menggumpal itu udah jadi air, itu dia menggumpal membuat gelembung-gelembung ya, itu yang besar. Nah itu yang penyebab si kue ini gelembung. Jadi kalau misalnya mau membuat kue itu harus hangat-hangat kuku. Jadi aku juga dari dulu juga aku ada yang buat tuh dulu tuh zaman-zaman dulu aku buat selalu dingin. Tapi ada selalu aja ada beberapa cake yang ada jendolannya gede gitu. Nah, coba deh aku coba hangat-hangat kuku. Semenjak dari situ hasilnya bagus-bagus semua. Nah, jadi aku juga ngajarin apa yang aku ajarin ini adalah hasil praktek aku yang sudah bertahun-tahun. Jadi kalau teman-teman terbantu, semoga terbantu dengan tips and trick aku ini. Jadi tujuan di sini hanya cuman sharingnya ini dari ilmu yang aku dapatin dari hasil pengalaman aku gitu. Ini harus benar-benar bersih teman-teman. Biasanya ini aku suka tepok-tepok bawahnya dikit-dikit aja untuk mengeluarkan udaranya. Nah ini aku kocok buttercreamnya juga. Ini langsung tercampur rata, langsung mengembang ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli hand mixer, rekomendasinya coba Signora. Ini bagus banget, stabil. Banyak yang bilang chef berat, ternyata kalau diukur-ukur juga paling cuma beda 30 sampai 20 gram aja teman-teman, nggak terlalu berat juga. Tapi dia kecepatannya cepet banget nih. Udah gitu kelihatannya keren kan karena berlapis dengan krum. Nih, kita lihat hasilnya. Ini udah bagus banget, sudah mengembang. Bagus ya teman-teman hasilnya. Teman-teman bisa lihat. Ini lagi buat buttercream untuk mocha nougat. Lalu kita kocok lagi dengan hand mixer Signora. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu.